السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله مع السلام هيا على السلام هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين ونهانا عن التباغض والتجادل باتباع الهوى والشياطين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين صلاة وسلاما دائمين متلازمين على نبينا وحبيبنا شفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا
إلى آخر الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله وصلوا أرحامكم. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah sampai hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan hidup. Kita masih bisa menikmati hidup kita dalam nikmat panjang umur, sehat jasmani kita dan juga sehat rohani kita. Alhamdulillah ala kulli hal wa fi kulli hal. Untuk itu kita berada di bulan Syawal di pekan kedua ini, alhamdulillah masih terasa di sana sini mungkin masih ada yang peringati halal bihalal, masih ada yang juga bertemu dengan saudaranya yang sudah lama tak bertemu, sehingga kita saling bersilaturahmi. Silah berarti menghubungkan, rahim berarti kasih sayang. Kita saling menghubungkan tali kasih sayang kita sesama muslim kita. Karena kata Rasulullah SAW, al-muslim akhul muslim. Muslim itu adalah saudara daripada muslim yang lainnya. Untuk itu kami juga Al-Fakir mengucapkan taqabbalallahu minna minkum fataqabbal ya karim kullu amin wa antum bi khair insyaallah. Mudah-mudahan kita semua Allah kembalikan di dalam kesucian. Allah sucikan lahir batin kita daripada segala dosa, baik dosa kepada Allah dan juga dosa sesama kita, sesama manusia, sehingga insyaallah kita betul-betul merasakan fitrah suci lahir batin kita seperti bayi yang baru terlahir dari perut ibu kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu mungkin kentalnya terasa persaudaraan kita sesama kita, sehingga Rasulullah SAW dalam hadis yang sahihnya mengatakan, beliau bersabda, "Idza laqiyanil muslimaini yatasafahani ghufira lahumā qabla an yatafarraqa." Masyaallah. Ketika dua orang muslim bertemu, di antaranya berpapasan, kemudian salah satu di antaranya mengucapkan salam terlebih dahulu. Yang satu, salam yang pertama sunnah hukumnya. Yang kedua, bila mana seseorang mendengar salam tersebut, maka wajib hukumnya untuk menjawabnya. Namun di sini ternyata salam yang pertama lebih utama, pahalanya lebih besar. Kok bisa demikian? Iya, karena dia telah mengawali salam tersebut walaupun salam itu sunnah. Yang kedua kan wajib, menjawabnya wajib. Kenapa kok nilainya lebih rendah? Iya, karena sudah ada yang mengawali salam daripada saudaranya tersebut, sehingga yang kedua wajib. Bahkan kalau tidak dijawab dengan salam tersebut, maka berdosalah dia. Kenapa? Karena dia tidak menunaikan kewajiban antara seorang muslim dengan muslim yang lainnya, atau seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya. Subhanallah. Maka Rasulullah SAW ini minimal untuk mengeratkan tali silaturahmi kita. Minimal ketika kita bertemu, apa kata Rasulullah? Afsyus salam bainakum tahabbu. Sebarkanlah salam di antara kalian, di antara kamu, di antara kita semua. Tahabbu. Niscaya dengan salam tersebut barulah akan timbul rasa cinta dan kasih sayang. Jadi salam dulu. Sebelum kita berjabat tangan dari jauh, ucapkan terlebih dahulu Assalamualaikum. Afsyus salam, kata Rasulullah. Kemudian jawab salam itu minimal dengan jawaban yang sama, Waalaikumsalam, bukan Waalaikumsalam. Nah, ini perlu kita perbaiki. Jadi bila mana kita menjawab salam dengan saudara kita, yang sempurnanya adalah Waalaikumsalam, tidak mengucapkan Waalaikumsalam. Ini mungkin kebiasaan bagi kita, Waalaikumsalam. Ini kurang tepat, kurang sempurna. Kenapa demikian? Karena memang jawaban yang tepat adalah assalam tersebut memakai isim ma'rifah. Ma'rifah berarti diketahui. Apa maksudnya? Assalam itu adalah namanya Allah.
yang maha penyelamat atau yang maha memberikan kesejahteraan dan keselamatan, assalam. Tapi kalau waalaikumsalam itu pakai isim nakirah, tidak diketahui ini salam dari siapa, ini salam milik siapa, ini salam maksudnya kemana. Nakirah masih bersifat umum. Tapi kalau waalaikumsalam, maka itu sudah pasti salamnya untuk diri kita, salamnya dari Allah yang maha pemberi selamat, yang maha pemberi kesejahteraan. Ini jamaah Allah salat ini perlu kita perbaiki. Walaupun ini kelihatan ringan, kelihatan mungkin mudah, tapi karena mungkin kebiasaan kita menjawab salam dengan waalaikumsalam, mari kita rubah. Mari kita rubah kebiasaan ini dengan kebiasaan yang lebih bagus lagi, lebih baik lagi, lebih sempurna lagi. Ini merupakan bagian daripada memperbaiki ibadah. Seperti doa kita yang sering kita lantunkan, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berilah aku atau kami pertolongan daripadamu. Untuk apa? Agar kami selalu mengingatmu dan bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik, dan memperbaiki ibadah kami. Ini salah satu ibadah. Salam pun ini salah satu ibadah. Perbaiki salam kita. Jadi kalau bisa kita main duluan ngucapin salam. Kenapa? Karena fadilahnya lebih besar. Main duluan ngucapin salam. Kenapa? Karena pahalanya lebih besar. Walaupun ini sunnah, tapi mengalahi dengan pahala wajib tadi. Subhanallah. Atau bagaimana pertanyaan? Kami berdua bertemu, kemudian kita bertemu mengucapkan salam bareng-bareng. Masya Allah, kalau sudah bareng-bareng dia mengucapkan salam, yang satu mengucapkan salam, ya dua-duanya juga menjawab salam itu. Dua-duanya dapat fadilah yang besar, dan dua-duanya juga dapat pahala sunnahnya dengan menjawab keduanya. Subhanallah. Tapi kalau yang salah satunya mengucapkan terlebih dahulu, berarti dia adalah orang yang lebih utama. Jadi assalamualaikum, waalaikumsalam. Kata Rasulullah itu yang minimal demikian. Yang lebih utama bagaimana? Menjawabnya yang lebih besar atau lebih sempurna ketimbang daripada jawaban ucapan salam tadi. Bagaimana? Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Ini minimal. Bahkan mungkin lengkapnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini jamaah Allah Subhanahu wa taala yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perkara-perkara yang ringan kadang-kadang kita terlewatkan. Perkara-perkara yang ringan yang kita anggap ini sepele, tapi Masya Allah nilainya besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. One by one, satu orang dengan satu orang itu menjadi wajib ain. Kalau nggak dijawab, dosanya buat diri dia. Tapi bagaimana bila mana kita dalam satu majelis, dalam satu tempat, ada seorang yang mengucapkan salam. Baik salamnya itu apakah di depan umum, ataupun mungkin ada yang baru datang mengucapkan salam, maka boleh dijawab oleh sebagian orang saja. Berubahlah yang tadinya fardu ain menjadi fardu kifayah. Kenapa demikian? Karena saat itu dihadiri oleh banyak orang. Jadi yang lain tidak menjawab salam tersebut tidak mengapa, tidak berdosa. Namun ingat, begitu besarnya nilai pahala fardu kifayah. Kita kalau misalkan ditanya, seorang pelajar dulu masih sekolah ditanya, apa macam-macam fardu kifayah? Jawabannya serempak dalam satu kertas, dalam satu jawaban, dalam satu ujian, hampir satu kelas, jawabannya sama. Apakah fardu kifayah itu? Mereka menjawab adalah menyolati orang jenazah atau orang mati, orang meninggal. Hampir sama. Kenapa? Karena jarang diketahui fardu kifayah ini. Jadi jawabannya sama. Menyolatkan jenazah itu adalah fardu kifayah. Ya betul, nilainya betul. Tapi ada yang jawabnya di luar dari itu apa? Menjawab salam ketika dalam keramaian. Ini juga fardu kifayah. Ketika menyolati jenazah, kenapa pahalanya itu sangat besar? Dan sebagian orang saja yang wajib menyolatkannya, tidak satu kampung. Iya, kalau satu kampung mungkin tidak akan muat masjid ini, atau bahkan di tempat tersebut orang lain mungkin saat itu tidak berada di kampungnya atau di rumah punya keperluan yang lain sehingga yang menyolatkan sebagian. Tapi ingat pahalanya, barang siapa yang menyolatkan jenazah pahalanya seperti kalqirat kata Rasulullah, seperti gunung Uhud. Subhanallah. Jadi kalau ada orang meninggal dunia, tunggulah dia. Bukan tunggu untuk kendurinya atau tahlilannya,
tunggu dia kapan sholat jenazahnya. Jam sekian, sholatkan. Kenapa? Pahalanya sebesar gunung Uhud. Itu baru menyolatkannya. Kemudian menyempurnakannya dengan mengantarkannya ke pemakaman. Mengantarkan jenazah ke pemakaman, dapat lagi kal qirat, 1 gunung Uhud lagi pahalanya. Subhanallah. Inilah besarnya pahala fardu kifayah. Begitu pula fardu kifayah tentang salam. Ini masjid yang hadir 500 orang, tapi ketika ada mendengar salam yang jawab cuma 20 orang, yang lain tidak dapat dosa, tapi yang 20 orang mendapatkan pahala 500 orang yang mendengar salam tersebut. Itulah besarnya nilai fardu kifayah. Maka kalau kita tahu, tak akan pernah kita meninggalkan sedikit pun apapun pahala fardu kifayah itu. Katakan dalam hati kita, dimanapun saya mendengar salam, pasti akan saya jawab. Karena apa? Pahalanya sangat besar. Apalagi salam tersebut terdengar di atas speaker yang sangat tinggi, di masjid yang punya menara, terdengar mungkin dari kiri ke kanan, timur ke barat, utara ke selatan, terdengar salam tersebut. Nggak ada orang satupun yang menjawabnya sekampung, dosa semua satu kampung. Na'udzubillah. Maka katakan dalam diri kita, andai kata tidak ada orang yang menjawabnya, biarkan saya seorang yang menjawab salam tersebut, karena pahalanya biarkan buat saya seorang. Katakan demikian. Ini jemaah Allah Subhanahu wa taala, perkara ringan lagi-lagi, namun nilainya sangat besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin, sudah jemaah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yang tadi dikatakan mengucapkan salam terlebih dahulu, kemudian yang lain menjawab salam, kemudian yang satu lagi berjabat tangan. Bagaimana cara berjabat tangannya? Rasulullah SAW langsung genggam tangan saudara kita. Jangan buru-buru dilepaskan genggaman tersebut. Kenapa? Sebelum dia berpisah dari genggamannya jabat tangan tersebut, rontoklah dosa-dosa dari tubuhnya. Jadi kalau kita berjabat tangan, jangan hanya menyentuh jari-jari saja. Kalau berjabat tangan, jangan hanya menyoleknya saja, tapi genggam tangannya erat-erat. Kemudian kalau boleh katakan, bagaimana kabarmu, kaifhal, bagaimana kabarnya, keadaannya sehat, kita doakan semoga engkau sehat, panjang umur, berkah, dan seterusnya. Ini selama jabatan tangan itu berada di genggamannya, rontoklah dosa-dosa yang ada di dalam tubuhnya masing-masing. Masya Allah. Ghufira lahuma qabla ayyatafarraqa, muttafaq alaih. Dalam hadis sahih ada itu diterangkan, bahkan dalam sanad-sanad yang lain pun diterangkan demikian. Ini ringan jamaah, tapi ini berat nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala. Inilah momen daripada silaturahmi kita saat ini. Mungkin di antara kita yang belum bertemu atau sudah bertemu, namun dia mungkin enggan untuk mengucapkan salam, atau bertemu hanya mungkin menebar senyum saja. Memang itu hanyalah mendapatkan pahala sedekah daripada senyumnya, tapi alangkah baiknya ketika dia bertemu tidak hanya senyum, tidak hanya mengucapkan salam, kemudian dia berjabat tangan, kemudian dia saling mendoakan, maka doa tersebut otomatis langsung diaminkan oleh malaikat. Ada malaikat khusus, kata Rasulullah SAW, jikalau seorang mukmin mendoakan saudaranya, apalagi yang saudaranya tidak diketahui untuk didoakan, atau keduanya mengetahui didoakan, saling mendoakan, maka tidak hanya yang mengaminkan orang tersebut, tetapi malaikat pun mengaminkan doa keduanya. Subhanallah. Jadi ada malaikat khusus. Bagaimana mungkin orang tersebut mungkin setelah mendoakan dan orang lain tidak tahu apa yang dia didoakan tersebut, dia mendoakan untuk saudaranya, tapi saudaranya tidak tahu kalau ia mendoakan saudaranya. Ini bahkan lebih afdal, lebih utama. Apa kata Allah? Wahai malaikatku, apa yang ia panjatkan untuk saudaranya? Kata malaikat, dia minta supaya saudaranya itu sehat ya Allah. Kemudian apa lagi? Dia minta supaya saudaranya engkau luaskan rizkinya. Apalagi dia minta supaya saudaranya engkau panjangkan umurnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, akan aku kabulkan doanya. Sebelum aku kabulkan doa tersebut untuk saudaranya, aku kabulkan dulu doa tersebut untuk dirinya. Subhanallah. Jadi doa untuk orang lain lebih mustajab ketimbang kita doa untuk diri sendiri.
Kalau kita angkat tangan mungkin diri sendiri, untuk diri kita sendiri, Allah panjangkan umurku, luaskan rezekiku, ya, permudahkan mungkin urusanku dan lain sebagainya. Belum tentu Allah kabulkan. Demi Allah, demi Rasulullah, belum tentu dikabulkan. Kenapa? Karena keterbatasan diri kita, karena keterbatasan kedekatan diri kita, mungkin keterbatasan dosa kita. Tapi kalau kita mendoakan sesama saudara kita, tidak ada hijab, tidak ada satar kepada Allah, tidak ada penghalang, langsung tembus, Allah langsung dengar doa tersebut. Kenapa? Karena yang bawa langsung malaikat doa tersebut, langsung dilaporkan kepada Allah. Sebelum doa tersebut kabul untuk saudaranya, terkabul dulu untuk diri kita. Nah, inilah jamaah, ini rahasia-rahasia kecil. Sekali lagi, sering-seringlah doain saudara kita. Kalau perlu, jangan doa buat diri kita sendiri. Kita banyak hutang, kita tahu teman kita banyak hutang, kita bilang, ya Allah, lunasi hutang saudara-saudara saya. Allah pasti akan melunasi hutang kita. Ya Allah, sembuhkan penyakit saudara saya. Katakan si fulan bin fulan, dia lagi sakit, sembuhkan sakitnya. Pasti Allah akan menyembuhkan sakit kita. Subhanallah. Inilah jemaah, mungkin sedikit yang perlu Al-Fakir ingatkan sesama kita, agar kenapa? Kita tidak egois, kita tidak mementingkan diri kita sendiri, tapi Rasulullah paling senang agar kita saling silaturrahim, tidak hanya bentuk daripada fisik kita, tapi ruhaniyah kita, kedekatan kita dalam ruhaniyah kita, batin kita kepada saudara kita, itu yang paling terpenting, yang akan dinilai tinggi di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doakan saudara-saudara kita, kemudian saling berjabat tangan, insya Allah seluruh dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang perlu sedikit saya sampaikan, Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan menjadi sebuah motivasi buat kita semua agar kita senantiasa memperbaiki amal ibadah kita. Inna ahsanal kalam kalam Allahi mannan wa qala azza wa jalla fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام وكفى بهما من النعم. نبينا محمدا عبده ورسوله خير الأنام شفيع الأمم في يوم الزحام. أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فطاعته لعلكم تفلحون. وقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم مجد وعزم وكرم على نبينا حبيبنا شفينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه من تبعهم وصل إلى يوم الدين وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات كفهم إنك على كل شيء قدير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والملحدة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا وارزقهم فتحا مبينا إنك على ما تشاء قدير بالإجابة جدير. نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
اللهم يا معيد الأعياد أعيد علينا الأعياد بالرضا والإمداد والهناء والغفران. رب اغفر لنا والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا فضلا يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.